sebenarnya hambatan itu malah ada itu dari keluarga sendiri. Selamat pagi, siang, dan sore, dan malam. Selamat datang di podcast Yayasan Elkis. Hari ini kita akan membahas tentang perjuangan teman-teman disabilitas untuk mendapatkan layanan, akses, serta penerimaan sosial di masyarakat. Hari ini perkenalkan, nama saya Novi. Saya akan membantu untuk mendiskusikan bersama teman saya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Nama lengkapnya siapa, Pak? Wahyu Adi Nugroho. Dan aktivitasnya sekarang di mana aja ini, Pak? Saya ya dukuh melayani masyarakat di padukuhan saya, kemudian juga bersama teman-teman ini di kelompok difabel desa, terus di olahraga juga di Nasional Paralimpik NPC Kulon Progo, kemudian juga di organisasi masyarakat juga di Wakil Bendahara MPC Kecamatan Lendah. Oke, saya dengar juga Pak Nugroho ya panggilannya ya. Saya panggil Pak Nugroho saja. Itu juga aktif di organisasi disabilitas, ada KDD. Nah, aktivitas KDD itu apa aja, Pak, sekarang? Ya, aktivitasnya nanti ada pertemuan, ada kegiatan-kegiatan peningkatan kesejahteraan, kemudian nanti juga aktif ikut dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan maupun evaluasi yang ada di desa kami. Kalau kondisi teman-teman saat ini ya di KDD, baik itu anggota kelompok disabilitas desa ataupun di PPDKP, perjuangan teman-teman hingga saat ini apa saja yang sudah baik gitu, yang bisa, apakah sudah akses layanan, apakah sudah terakomodir secara baik atau gimana? Mungkin Pak Nugroho bisa cerita. Pada awalnya kita akan melakukan pendekatan kepada pemerintah yang ada di provinsi. Itu provinsi kita telah melahirkan Perda nomor 12 tahun 2012. Kemudian untuk efeknya itu terhadap teman-teman ternyata kurang mengena, terus kita melakukan pendampingan di kabupaten, itu juga melakukan pendekatan supaya ada peraturan daerah tentang difabel yang ada di Kulon Progo, itu juga masih kurang lebih dekat. Kemudian kita bersama teman-teman dan teman-teman yang ada di desa itu melakukan pendekatan kepada pemerintah desa untuk bisa mengakomodir kebutuhan kita. Terus kita membentuk kelompok difabel desa, kemudian kelompok tersebut di SK-kan oleh Bapak Lurah. Kemudian setelah kita mendapatkan SK, kita juga mendapatkan fasilitas tempat untuk pertemuan, fasilitas anggaran untuk pertemuan, kemudian anggaran untuk pemberdayaan ekonomi, peningkatan ekonomi untuk teman-teman difabel yang ada di desa. Kemudian juga kita karena sering pertemuan di desa, itu kita juga sudah dibuatkan aksesibilitas untuk teman-teman difabel. Kemudian balai desa kita juga sudah ramah untuk difabel. Kemudian karena puskesmas juga berada di desa kami, kemudian kami juga memberikan masukan kepada puskesmas untuk membuatkan akses untuk teman-teman difabel yang ada di puskesmas, khususnya untuk teman-teman yang desa kami Sidorejo. Oke, baik. Saya juga dengar bahwa Pak Nugroho ini sangat ngefans banget sama almarhum Gus Dur ya. Ada 9 nilai yang kemudian sangat baik, dan itu juga kemudian banyak aktivis sosial yang
sangat mengagumi juga Gus Dur dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam perjuangan memperjuangkan hak-hak teman-teman minoritas dan hak-hak sosial. Nah, kalau menurut Pak Nugroho nih, kira-kira apa sih yang kemudian membuat Pak Nugroho ini sangat ngefans kepada almarhum Gus Dur? Ya, kalau saya dari beliau ini adalah ketauhidannya, dari kepercayaannya, menyatunya kepada apa yang diberikan Allah itu selalu diterima dengan ikhlas dan dijalankannya dengan baik. Kemudian nilai-nilai kemanusiaannya dengan memanusiakan manusia yang lain itu tidak membeda-bedakan, karena pandangan Gus Dur terhadap manusia yang lain itu karena manusia itu umpamanya berbuat jelek, berbuat jahat itu kan sudah kehendak Allah. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh mengintervensi kehendak Allah. Jadi kita memang harus mengerti kita sebagai manusia yang lain itu. Tinggal kita menyikapinya dengan kita tidak berperilaku yang jelek seperti orang lain tadi, dengan membentengi dengan nilai-nilai agama yang kita anut masing-masing. Ya. Kalau kemudian kita melihat dari 9 nilai utama Gus Dur yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Nugroho juga, saya juga terinspirasi juga dengan almarhum Gus Dur misalnya soal kesetaraan dan keadilan. Nah, apakah kemudian sampai hari ini masih adakah stigma ataupun diskriminasi yang dialami oleh teman-teman disabilitas, baik itu di desa maupun di kabupaten atau provinsi atau Indonesia gitu? Menurut pandangan Pak Nugroho, selaku kan Pak Nugroho juga salah satu anggota NPC ya yang ada di Indonesia gitu. Alhamdulillah mulai sekarang masyarakat maupun pemerintah itu sudah mulai terbuka dan mulai menyampaikan hak-hak kita, baik itu hak dari ekonomi, politik maupun budaya itu sekarang sudah menyamakan. Dari sebenarnya hambatan itu malah ada itu dari keluarga sendiri. Kalau yang dari masyarakat, dari pemerintah ini sudah mulai terbuka. Seperti kalau saya mengikuti kontes pemilihan dukuh itu saja kita sudah tidak dibedakan baik persyaratan maupun kepesertaan dalam kontestan pengisian perangkat desa, itu sudah tidak ada pembedaan. Saya ikut pengisian perangkat desa itu di tahun 2015 itu saya membuktikan sendiri sudah tidak ada pembedaan. Kemudian di tahun-tahun pemilu kemarin teman-teman difabel juga sudah banyak dan yang diterima oleh parpol untuk menjadi caleg itu di bidang politiknya. Kemudian di bidang prestasi itu juga penghargaan di NPC sama yang dapat emas di PON sama yang di Porpanas itu sudah disamakan oleh pemerintah provinsi itu. Jadi seumpamanya emas dapat 250 juta, yang difabel juga dapat 250 juta. Seperti itu yang sekarang beda dengan yang sudah berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Seperti itu, Mbak. Ya, kalau saya juga pernah mendengar soal partisipasi politik, kontestasi politik gitu ya. Teman-teman disabilitas mendapatkan porsi berapa persen ya Pak ya? Kalau untuk ikut di dalam politik, apakah sudah ada teman-teman disabilitas yang sudah mencoba mencalonkan menjadi caleg atau kalau apa di gitu? Politik belum ada persenan seperti itu, tapi dalam undang-undangnya undang-undang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas memang itu terbuka, jadi siapapun Boleh bisa gitu dan ya. boleh. Apalagi kalau di desa itu ada Undang-Undang Desa nomor 4
tahun 2014 itu juga tidak boleh ada satupun warga masyarakat tidak terlibat dalam pembangunan di desa. Itu sudah mencakup teman-teman difabel untuk menjadi dasar ikut dalam pembangunan di desa maupun kontestan di politiknya, seperti itu. Ya, memang bagus sekali progres ya selama kemudian almarhum Gus Dur menjabat sebagai presiden yang kemudian menginspirasi kawan-kawan semua. Boleh nggak sih diceritakan apa sih yang hal-hal yang kemudian masih teringat ketika teman-teman memperjuangkan hak-hak atau kemudian gerakan-gerakan sosial di zaman dulu gitu? Dari teman-teman itu adalah penerimaan diri Gus Dur sendiri kan, beliau adalah difabel juga. Itu adalah dari penerimaan diri itu menginspirasi teman-teman juga. Kita harus menerima diri kita, apa yang diberikan kepada kita sudah menjadi takdir kita dan harus kita jalani. Dan kita juga menteladani Gus Dur karena beliau sangat menginspirasi banyak orang. Kita sebagai difabel juga harus banyak bermanfaat kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat, terutama kepada teman-teman difabel yang lain. Itu yang sangat menginspirasi kita, yaitu penerimaan diri kita sebagai difabel itu kemudian memotivasi kita untuk bergerak supaya kita lebih berguna, berdaya untuk dan bermanfaat kepada orang lain, baik itu teman-teman difabel sendiri maupun lingkungan kita. Ya seperti tadi itu yang saya katakan, kita memandang orang lain itu sama karena kita sudah ditadikan seperti ini, orang lain ditakdirkan seperti Mbak Novi misalnya, itu kan sudah kehendak Allah, jadi kita tinggal menjalani dan kita harus bisa menjadi orang yang manfaat kepada orang lain, seperti itu. Ya, kalau kemudian perjuangan-perjuangan teman-teman ini kan cukup banyak yang kemudian menjadi kader untuk memperjuangkan hak-hak teman-teman disabilitas. Ya, selain kalau untuk akses kesehatan, lalu ini kan tadi sudah cukup baik ya. Yang mungkin masih belum itu soal aksesibilitas tempat misalnya. Kalau untuk teman-teman penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, kadang-kadang masih terhambat soal aksesibilitas ya. Tapi kita melihat juga perbaikan-perbaikan di dinas itu sangat progresif ya Pak ya. Sehingga tempat-tempat ini juga sudah diberi ram dan bahkan ada yang dinas yang bangun lift untuk teman-teman disabilitas gitu. Nah, kalau cerita-cerita baik yang pernah Pak Nugroho rasakan ketika memperjuangkan teman-teman disabilitas waktu sebelum ada perda maupun peraturan di kabupaten maupun di desa, apa sih Pak kira-kira? Ya, jadi setelah kita teman-teman difabel itu yang sudah bisa menerima itu kan menjadi berani untuk tampil. Nah, kemudian kita ajak tampil keluar membaur kepada masyarakat, baik kita yang nggak punya kaki ya tetap jalan, nggak punya kaki pakai kaki palsu ya pakai kursi roda. Jadi kalau kita langsung datang aja naik bis misalnya, naik Trans Jogja seperti itu, kita sengaja masuk ke transportasi umum itu kan orang lain menjadi tahu tentang kebutuhan kita, tentang oh ternyata ini ada ram, ini kebutuhannya untuk teman-teman difabel yang kursi roda. Terus kita jalan di Malioboro di tempat-tempat trotoar itu, teman-teman kita ajak jalan-jalan seperti itu untuk mengkampanyekan kepada masyarakat luas kalau memang kebutuhan akses yang ada di trotoar itu untuk teman-teman yang memang keterbatasan dalam melihat. Terus ram itu untuk teman-teman yang membutuhkan kursi roda. Jadi kita mendorong kepada teman-teman untuk selalu tidak malu dan tidak sungkan untuk selalu berbaur kemanapun dan dimanapun, sehingga
orang lain yang tahu tentang keberadaan kita, tentang kebutuhan kita, akan menjadi sadar, oh ternyata kita memang butuh ini untuk fasilitas teman-teman yang teman-teman difabel seperti itu. Nah, berarti kan aksesibilitas di publik, di ruang-ruang publik, baik itu Jalan Malioboro dan tempat-tempat lain, itu juga sudah sangat akses ya terhadap teman-teman disabilitas. Hanya mungkin masih ada beberapa tempat yang mungkin kurang aksesibel, tapi ya perubahan ini cukup signifikan karena juga sudah ada SDGs soal keberlanjutan di desa, SDGs desa, maupun juga ada undang-undang desa, lalu ada pendekatan inklusi sosial yang kemudian itu sangat membantu teman-teman disabilitas, baik itu soal pengakuan, kebijakan, serta layanan yang kemudian inklusif bagi teman-teman disabilitas. Nah, tadi saya juga teringat bahwa Pak Nugroho juga sangat mengagumi sosok Gus Dur yang kemudian memiliki inspirasi yang luar biasa. Nah, saya juga ingat tadi sempat Pak Nugroho juga sempat cerita tentang pengakuan, bahkan advokasi, bahkan sinergitas dengan pemerintah dan sebagainya. Nah, kira-kira apa sih Pak yang kemudian pernah dibaca atau kemudian pernah didengar oleh Pak Nugroho terkait inspiratifnya Gus Dur, misalnya soal kutipan atau apa yang sangat menginspirasi Pak Nugroho hingga hari ini tetap berjuang sebagai disabilitas dan memperjuangkan teman-teman disabilitas yang lain? Jadi perjuangan kita itu didasarkan kepada keikhlasan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Itu juga inspirasi dari Gus Dur. Kemudian yang paling kata-kata yang paling membuat kami dan teman-teman itu bersemangat itu adalah tidak ada jabatan di dunia ini yang dibela mati-matian. Jadi beliau tidak jadi presiden pun nggak masalah, beliau tidak jadi ketua PBNU pun tidak masalah. Jadi memang jabatan dunia ini adalah amanah. Jadi kita menjadi apapun di dunia ini juga adalah amanah. Jadi kita kalau tidak jadi apapun, kita juga harus jadi orang yang manfaat, seperti itu. Ya, baik teman-teman semua yang kemudian melihat diskusi kita hari ini, kita banyak sekali belajar dari Pak Nugroho soal perjuangan teman-teman disabilitas, baik itu di desa, di desa dan di kabupaten, bahkan di provinsi dan di Indonesia. Teman-teman disabilitas masih berjuang untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia, yang kemudian Pak Nugroho juga sharing bahwa beliau sangat terinspirasi dengan sosok almarhum Gus Dur yang kemudian memiliki nilai-nilai 9 nilai Gus Dur tentang satu, ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kesatriaan, dan kearifan lokal. Nah, Pak Nugroho ini kemudian memperjuangkannya bersama dengan banyak teman-teman lain, teman-teman disabilitas dan aktivis sosial, untuk kemudian memperjuangkan teman-teman disabilitas di berbagai daerah. Bahkan dia juga sudah menjabat sebagai dukuh yang kemudian memperjuangkan anggaran, akses, serta hal-hal yang kemudian menjadi kebutuhan teman-teman disabilitas di Kulon Progo. Mungkin itu Pak Nugroho, dan mungkin kita akan berjumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Terima kasih.